Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya saya mohon maaf, semestinya yang bertindak sebagai khatib dan imam pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nidauddin LC MTHI, karena beliau siang hari tadi memberikan atau mengirim WA kepada kami dan juga kepada Ade Alvin bahwa beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, dan kami sudah berusaha untuk mencari badal agar supaya tidak kami yang sering tampil. Saya khawatir jamaah nanti bosan melihat wajah saya. Kalau sudah bosan dengar aja gak mau, apalagi memperhatikan. Maka dalam kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kebetulan tema yang akan kita angkat sesuai dengan jadwal, judulnya adalah mengapa halal bil halal itu masih eksis sampai sekarang. Ini pertanyaan yang mesti harus kita jawab. Dan kami tadi dengan sisa-sisa waktu setelah membantu Abah Haji Suharjoko dalam pelaksanaan pemberian santunan, kami pulang lebih dulu untuk membuka-buka sebentar referensi yang kami miliki. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, dan hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan kitabnya ada di rak itu. Jadi nanti bisa dilihat dalam syarah Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis itu berbunyi demikian: kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya begini, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan atau pasti melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan atau pernah melakukan dosa adalah mereka yang mau bertobat. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, siapapun orangnya di antara kita ini yang namanya manusia, tidak peduli itu seorang jenderal atau seorang kopral, tidak peduli itu seorang direktur atau tukang cukur, tidak peduli itu seorang bangsawan atau sebagai rakyat biasa, satu saat dia pasti melakukan kesalahan atau melakukan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah mereka yang mau bertobat. Alhamdulillah,
setelah pasca Ramadan ada satu kebiasaan atau ada satu tradisi yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh setiap muslim, yaitu melakukan halal bil halal. Halal bil halal itu bisa dilakukan antara pribadi dengan pribadi, antara kelompok dengan kelompok, antara instansi dengan instansi, atau antar warga dengan warga. Itu halal bil halal. Dalam konteks halal bil halal itu ada dua kegiatan, yaitu pertama menyambung silaturahmi, yang kedua adalah berjabatan tangan. Jadi kalau panjenengan semua memperhatikan acara halal bil halal itu tidak akan lepas dari dua hal itu, jabatan tangan dan mempererat tali silaturahmi. Karena kontennya yang demikian itulah, maka acara halal bil halal itu sampai sekarang masih eksis, masih terus berkembang dan berkembang, bahkan sampai insya Allah sampai hari kiamat nanti, kalau kita semua mengikuti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah, acara halal bil halal atau istilah halal bil halal itu sepintas kalau kita perhatikan, istilah itu berbahasa Arab, padahal hakikatnya bukan bahasa Arab. Jadi kalau panjenengan itu punya basic pondok pesantren atau punya basic pendidikan sekolah agama, panjenengan cari di kamus bahasa Arab yang paling besar yang pernah kami ketahui, yang pertama kamus bahasa Arab Al-Munjid atau Al-Marbawi. Mulai dari alif sampai iya, insya Allah panjenengan tidak akan menemui istilah halal bil halal dalam kamus bahasa Arab itu. Oleh karenanya orang Arab sendiri itu merasa heran, apa sih halal bil halal itu? Kok orang Indonesia yang mayoritas muslim ini melakukan kegiatan halal bil halal? Ternyata setelah kami pelajari, kami baca dan kami pelajari juga, walaupun tidak selesai, tidak sepenuhnya karena kamusnya itu tebal sekian, ya. Jadi ambil pokok-pokoknya. Ternyata istilah halal bil halal itu tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Yang ada adalah istilah halalun, yang artinya saling memberi maaf dan saling meminta maaf. Itulah sebabnya halal bil halal itu eksis sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara masalah halal bil halal, tentu kita harus tahu sejarah pelaksanaan halal bil halal itu sendiri. Setelah kami pelajari dari beberapa buku dan juga dalam dunia medsos, ternyata secara historisnya halal bil halal itu berawal dari gagasan atau ide Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Soekarno. Beliau mempunyai gagasan, kemudian gagasan itu diwujudkan dengan cara memanggil seorang tokoh agama yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Jadi kalau panjenengan dari Jombang, insya Allah beliau mengenal beliau. Jadi sejarahnya itu berasal dari beliau. Bapak proklamator kita bertanya kepada Hadratus Syekh, wahai Syekh, kami ingin mengumpulkan tokoh-tokoh Islam dan kami juga ingin mengumpulkan
elit-elit politik yang pada saat ini lagi memanas pada waktu itu, apalagi zaman sekarang, tahun politik ini makin panas ini. Bagaimana cara mengeratkan mereka agar supaya tidak terlalu genting negara ini? Maka beliau menjawab, wahai Paduka yang mulia, kita adakan acara halal bil halal. Apa itu acara halal bil halal? Yaitu saling memberikan maaf dan saling meminta maaf. Kita undang ke istana, kemudian kita adakan acara itu. Lalu gagasan itu direspon oleh Menteri Agama RI yang pertama, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Wahid Hasyim, bapak dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kemudian dilaksanakan acara itu di istana, dan acara itu berkembang sampai sekarang. Maka kalau ada orang yang bertanya apa acara halal bihalal itu, ya kontennya itu hanya dua itu, yaitu berjabatan tangan dan mempererat tali silaturahmi di antara satu dengan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, berbicara masalah berjabatan tangan, lalu bagaimana menurut ajaran Islam? Islam tidak melarang berjabatan tangan, asalkan jabatan tangan itu dilaksanakan satu jenis dan dalam satu mahram. Misalnya saya dengan panjenengan itu satu jenis, ibu dengan ibu, atau ibu dengan anak, anak dengan orang tua, murid dengan siswa, melakukan halal bil halal dengan cara berjabatan tangan. Tapi kalau tidak dalam satu mahram, ya kita laksanakan dengan salaman jarak jauh, dengan saling menatap antara dahi dengan dahi. Jangan sampai tangan berjabatan tangan tapi dahi melengos. Nah, hal yang demikian inilah yang diajarkan dalam Islam, dan itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nanti Bapak dan Ibu bisa persani di kitab Sunan Abu Daud. Kitab yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis itu berbunyi demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltafiyani fayatasafahani illa wufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Imam Ibnu Majah. Apabila ada dua orang muslim bertemu kemudian berjabatan tangan antara satu dengan yang lainnya, kemudian orang itu mendapatkan ampunan dari Allah pada saat itu, sebelum keduanya itu berpisah antara satu dengan yang lain. Jadi dalam kesempatan ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah yang sempat hadir pada malam hari ini, mari kita jangan segan-segan berjabatan tangan. Karena dengan berjabatan tangan itu, pada saat kita berjabatan tangan, Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan dengan sengaja maupun yang kita lakukan dengan tidak disengaja dengan yang bersangkutan itu. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu. Maka dari jabatan tangan itulah kemudian kita tahu bahwa manfaat daripada pelaksanaan halal bihalal itu yang pertama yaitu menyambung tali silaturahmi. Tidak mungkin kalau orang berjabatan tangan itu berbicara masalah yang lain, pasti ditanya bagaimana kabar, berapa putranya, terus bagaimana keadaannya, pasti demikian. Dan saling mendoakan mudah-mudahan kita sama-sama diberikan umur panjang dan diberikan kesehatan. Itulah yang menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu banyak hadis yang menjelaskan kepada kita. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada adanya hari akhir atau hari kiamat, maka hendaklah sambung tali silaturahmi. Di hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, apabila kita sering melakukan silaturahmi, maka kita dimudahkan rezeki kita dan kita ditunda ajal kita. Artinya umur kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita segan untuk berjabatan tangan, apalagi mau bersilaturahmi, tidak mau bersilaturahmi, apa adab Allah kepada kita? Ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita, yaitu riwayat Imam Ad-Dailami. Ada dua golongan yang tidak dilihat oleh Allah besok di akhirat nanti. Isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yang pertama, qati'ur rahmi, orang yang memutus tali silaturahmi. Kemudian yang kedua, wajarusu, orang yang membuat keonaran kepada tetangganya, membuat tetangganya tidak aman. Nah, ini bisa macam-macam dengan kondisi seperti sekarang ini, apalagi dengan kemajuan teknologi ini, dengan melalui medsos kita bisa membuat fitnah. Nah, mari kita coba untuk meredam hal yang demikian ini, karena besok orang yang semacam begitu itu tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat kelak. Kita bayangkan kalau seumpama kita ini berjalan ke suatu daerah, kita tidak tahu alamat, kemudian kita berjalan nyasar, mau bertanya kepada orang dan tidak ada satupun orang yang mau menjelaskan kepada kita. Apa yang terjadi? Bingung kita ini, apalagi di akhirat kelak nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, maka sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan di atas tadi, yang pertama, halal bil halal itu adalah suatu tradisi umat Islam setelah melakukan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, dengan adanya halal bil halal itu, seseorang dengan senang hati, dengan ikhlas hati memberikan maaf dan meminta maaf. Dan yang ketiga, dengan adanya halal bil halal itu, kita mempererat tali silaturahmi di antara kita. Karena kita menyambung silaturahmi itu berarti kita dimudahkan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang senang berjabatan tangan dan senang pula melakukan silaturahmi. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat yang termasuk la'allakum tattaqun. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa billahi taufiq wal hidayah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.